Seorang anggota Polri dipecat setelah 1 tahun tak masuk kerja. Kemunculan beruang madu dekat permukiman buat warga Bengkulu Tengah resah. Kerap timbulkan kecelakaan, polisi tambal sementara jalan rusak berlubang. Selamat pagi saudara, senang sekali kami kembali hadir mengisi ruang informasi Anda. Sejumlah informasi penting dan menarik telah kami siapkan. Bersama saya Kairani Andita, Anda menyaksikan Kompas Bengkulu di Kompas TV Independen Terpercaya. Informasi pertama di Kompas Bengkulu Saudara, komplotan maling meninggalkan motor hasil curian mereka di jalan lintas Kabupaten Bengkulu Tengah karena kehabisan bahan bakar. Motor curian ditemukan polisi saat mengejar pelaku yang berupaya kabur keluar wilayah Bengkulu. Sebelumnya aksi pencurian sepeda motor terjadi di Jalan Gunung Bungkuk, Kota Bengkulu pada waktu dini hari. Dari rekaman CCTV tampak 2 pelaku masuk ke bagian garasi kendaraan, lalu merusak kunci kontak dan membawa kabur motor korban. Korban yang baru menyadari motornya telah raib langsung melapor ke polisi. Hilangnya itu di rumah, di garasi. Kejadiannya pukul 2 pagi. Kita sadarnya motor hilang itu pada pukul 3 pagi karena kebetulan kakak baru pulang dari kerja. Nah, jadi setelah sampai rumah menyadari motor kurang 1. Terus setelah cek CCTV, ternyata ada rekaman bahwa ada pelaku curanmor melakukan pencurian pada motor kami. Polisi yang mendapat laporan korban langsung melakukan penyelidikan dan olah tempat kejadian perkara. Polisi kemudian mengetahui keberadaan pelaku yang berupaya kabur keluar Bengkulu. Saat pengejaran, polisi mendapati motor korban sudah ditinggalkan komplotan maling di jalan lintas Kabupaten Bengkulu Tengah karena kehabisan bahan bakar. Didapat informasi bahwa ada ditemukan satu buah kendaraan yang ditinggalkan di seputaran Polsek Talang 4. Kemudian dari situ didapati kabar, kemudian tim operasional kami dari Ratu Agung dikabarin kalau ada diamankan motor di Polsek Talang 4, sehingga tim kami langsung berangkat ke sana untuk menyesuaikan identitas kendaraan tersebut. Dan setelah disesuaikan ternyata benar yang dilaporkan ke kami pagi harinya, yang siangnya sudah alhamdulillah sudah ditemukan. Saat ini motor hasil curian sudah dikembalikan kepada korban, sementara pelaku masih dalam pengejaran. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV Bengkulu. Seorang pria yang merupakan pria salon di Kabupaten Bengkulu Utara nekat melakukan aksi pencabulan terhadap remaja yang masih berusia 14 tahun. Aksi pelaku terungkap saat korban melaporkan kejadian tersebut ke orang tuanya. AS tak berkutik saat anggota Reskrim Polres Bengkulu Utara menangkapnya di kediamannya setelah dilaporkan atas kasus pencabulan. Mirisnya, aksi pencabulan dilakukan pelaku terhadap anak laki-laki yang merupakan tetangganya sendiri yang masih berusia 14 tahun. Peristiwa bermula saat korban meminjam sepeda motor milik pelaku untuk berbelanja keluar. Setelah mengembalikan motor, pelaku justru memperdaya korban agar menuruti kemauannya. Korban juga diberi uang Rp75.000. Setelah kembali ke rumah, korban langsung menceritakan aksi bejat yang dilakukan pelaku ke orang tuanya. Ada warga dari Kecamatan Kota Arga Makmur membawa anaknya laki-laki, seorang anak laki-laki yang di bawah umur, untuk melaporkan kegiatan cabul di bawah umur yang dilakukan oleh sesama jenis. Setelah itu, setelah kami selidiki, kami periksa saksi, kami mendapati bahwa terduga pelakunya adalah seorang laki-laki yang mempunyai salon di Kecamatan Kota Arga Makmur. Memberikan anak uang sebesar 50.000 dan pernah juga anak diberikan uang 25.000 dan cukur gratis di salonnya.
Saat ini pelaku masih diperiksa polisi untuk mengetahui apakah ada korban lain dari aksi pencabulan yang dilakukannya. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Polisi berhasil mengungkap kasus pencurian 42 unit handphone di salah satu sekolah yang sebelumnya dilakukan razia oleh guru. Pelaku tak lain adalah salah satu pelajar di sekolah tersebut. Pelaku pencurian sebanyak 42 unit handphone di salah satu sekolah di Kota Bengkulu akhirnya berhasil ditangkap tim Opsnal Polsek Selebar. Salah satu pelaku pencurian itu ternyata merupakan siswa kelas 11 di sekolah tersebut. Di hadapan penyidik, pelaku mengaku awalnya tidak berniat untuk mencuri bersama temannya, melainkan ingin mengambil HP miliknya yang disita. Namun karena takut diketahui pihak guru, pelaku lantas mengambil satu kotak kardus berisi 42 handphone. Melakukan koordinasi, kita melakukan pengembangan dan didapatlah petunjuk salah satu siswa ini yang inisialnya FE tadi. Itu gimana nih Bang? Apakah dia mengaku sendiri atau ada proses seperti apa kita? Setelah kita melakukan interogasi, tersangka mengaku perbuatannya. Berarti memang dari tersangka sendiri yang udah mengakui itu? Dari tersangka sendiri. Pencurian itu sendiri terjadi pada tanggal 8 Februari 2025 setelah pihak sekolah melakukan razia dan menyita sebanyak 57 unit handphone. Puluhan handphone tersebut kemudian disimpan di dalam 2 kotak terpisah yang diletakkan di dalam lemari di ruang wakil kepala sekolah. Pihak sekolah baru mengetahui adanya pencurian setelah mendapatkan informasi dari penjaga sekolah bahwa pintu ruangan wakil kepala sekolah telah terbuka dan kuncinya dalam kondisi rusak. Dalam kegiatan pemeriksaan itu, kemudian handphonenya diamankan dengan tujuan nanti handphone itu dikembalikan ke orang tua, dijadwalkan di hari Senin, dikembalikan ke orang tua. Tapi ada kejadian sesuatu yang tidak sesuai yang kita inginkan gitu ya. Pelaku dan barang bukti 20 unit handphone kini telah diamankan di Mapolsek Selebar untuk proses hukum. Gilang Triwibisono, Kompas TV Bengkulu. Yang juga jadi sorotan saudara, seorang anggota Polri berpangkat Aibda yang berdinas di Satuan Samapta Polresta Bengkulu diberhentikan tidak dengan hormat. Ia terbukti melanggar disiplin karena tak masuk kerja lebih dari 1 tahun. IS anggota Polri berpangkat Aibda yang berdinas di Polresta Bengkulu diberhentikan tidak dengan hormat dari tugasnya setelah tidak menjalankan tugas selama 1 tahun. Aibda IS sebelumnya bertugas di Satuan Samapta Polresta Bengkulu. Keputusan PTDH didasari atas sidang kode etik Polri yang menyatakan bahwa Aibda IS tidak lagi memenuhi syarat untuk menjadi anggota Polri. Upacara PTDH yang dilakukan juga tanpa kehadiran langsung dari Aibda IS dan hanya diwakilkan oleh anggota Polri yang membawa fotonya. Tidak melakukan pekerjaannya dengan baik. Jadi bentuk punishment, kalau misalkan punishment yang paling tinggi adalah dengan melakukan PTDH. Jadi mereka karena sudah ada keputusannya, kemudian kita secara simbolis tadi diupacarakan untuk pelepasan anggota. Karena mereka sudah tidak masuk kerja hampir 1 tahun, kemudian kita sidangkan, kemudian turun keputusan PTDH dari Bapak Kapolda, kita upacarkan. Dengan keputusan ini, Polresta Bengkulu menekankan komitmennya dalam menegakkan disiplin dan menjaga integritas Polri demi pelayanan baik ke masyarakat. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Usai jeda kami hadirkan informasi mengenai kemunculan beruang madu dekat permukiman, buat warga Bengkulu Tengah resah. Tetaplah di Kompas Bengkulu.
Anda masih menyaksikan Kompas Bengkulu Saudara. Beruang madu berukuran besar muncul di permukiman warga tak jauh dari permukiman di Desa Padang Tambak, Kecamatan Karangtinggi, Bengkulu Tengah. Kemunculan beruang madu dewasa ini membuat resah warga. Kemunculan beruang madu dewasa berukuran cukup besar ini tertangkap kamera warga saat tengah berada di perkebunan di Desa Padang Tambak, Kecamatan Karangtinggi, Bengkulu Tengah. Warga dibuat khawatir karena posisi beruang tepat berada di perkebunan sawit yang menjadi lokasi aktivitas petani sehari-hari. Selain itu, kemunculan beruang juga berada tak jauh dari permukiman warga, sehingga ditakutkan dapat menyerang warga sewaktu-waktu. BKSDA Bengkulu saat ini sudah mengerahkan tim patroli ke lokasi. Petugas juga akan memasang perangkap untuk mengevakuasi beruang tersebut. Kita langsung turun ke lokasi, ya. Koordinasi ke desa, pihak kecamatan, Babinsa, koordinasi dan langsung cek TKP. Memang ada bekas tanda-tanda beruang berada di lahan masyarakat itu. Itu nampak kelihatannya dari dia gali-gali tempat kayak semun apa ya yang di tanah itu. Bekas cakarannya itu. Ya, bekas cakarannya itu. Nah, rencananya hari ini teman tim juga yang dari seksi wilayah 2 akan turun lagi ke lokasi. Warga sementara waktu diminta untuk berhati-hati dan selalu memantau aktivitas sekitar saat berada di perkebunan. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV Bengkulu. Kita ke berita lain, Saudara. Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu menyebut program pengecekan kesehatan gratis di Bengkulu saat ini masuk dalam tahapan sosialisasi dan simulasi oleh pihak puskesmas. Nantinya jika sudah diterapkan, masyarakat yang berulang tahun dapat langsung mendatangi puskesmas untuk mengecek kesehatan mereka. Hingga saat ini persiapan program pengecekan kesehatan gratis di Bengkulu sudah 90%. Meski belum diketahui pasti kapan penerapan akan diberlakukan, namun Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu menyebut saat ini program itu sudah masuk dalam tahap sosialisasi dan simulasi ke masyarakat. Nantinya jika persiapan sudah 100%, program tersebut akan diluncurkan secara bersamaan di seluruh puskesmas di Bengkulu. Kini masyarakat diminta mengunduh aplikasi Satu Sehat yang menjadi salah satu syarat agar bisa mendapatkan program pengecekan kesehatan gratis. Kabupaten kota sudah melakukan persiapan, bahkan ada puskesmas yang sudah melakukan simulasi terhadap pelaksanaan program ini. Menurut catatan kami, hari ini persiapan kawan-kawan itu sudah di angka 50-90% untuk siap di launching. Ya, mereka sudah membuat simulasi tahapannya pemeriksaan gratis itu kalau datang pasien ke puskesmas seperti apa, ngadap siapa, ke bagian mana, apa yang dibawa. Nah, ini kan sudah dilakukan beberapa sosialisasi. Setelah mendaftar di aplikasi Satu Sehat, masyarakat bisa langsung mendatangi puskesmas dengan membawa kartu identitas. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV Bengkulu. Harga sejumlah kebutuhan pokok di Pasar Minggu Kota Bengkulu masih bertahan tinggi. Kondisi ini diakui pedagang terjadi akibat cuaca buruk yang membuat pasokan dari petani berkurang. Diakui pedagang sudah lebih dari sepekan harga kebutuhan pokok di Pasar Minggu Kota Bengkulu bertahan tinggi. Seperti harga cabai merah Rp65.000 per kilogram, dari harga normal berkisar Rp40 sampai Rp50.000 per kilogram. Selain itu harga cabai rawit juga masih tinggi. Dari sebelumnya Rp65.000 per kilogram, saat ini dijual Rp80.000 per kilogram. Kondisi ini terjadi akibat cuaca buruk yang membuat hasil panen petani berkurang, sehingga pasokan ke pasar ikut berkurang. Itu masih tak seminggu lah naik. Jadi harga 65 ke 80. Ini kenapa Bang ada kenaikan harga cabai? Apakah mungkin di pasokannya berkurang di petani atau seperti apa? Stoknya kurang. Karena cuaca ya Bang? Oke. Kalau untuk harga sayur-sayuran Bang? Sayur-sayuran agak ada penurunan sayur-sayuran. Sementara penurunan harga terjadi pada daging ayam potong yang sebelumnya bertahan di harga Rp40.000 per kilogram, turun jadi Rp35.000 per kilogram. Harga ayam perkembangan hari ini ada penurunan sedikit.
Dari harga berapa ke berapa Pak De? Dari harga 40 sekarang udah ke level 35. Oke. Ini kenapa Pak De bisa turun harganya? Biasanya kan kalau jelang Ramadan itu kan ada kenaikan. Ini justru ayam malah turun gitu. Ayam mungkin faktor lagi panen ini. Lagi banyak mengeluarkan ayam Bengkulu. Pedagang memprediksi harga bahan pangan akan kembali naik seiring mendekati masuknya bulan Ramadan mendatang. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Kerap timbulkan kecelakaan, polisi tambal sementara jalan rusak berlubang di sejumlah ruas jalan dalam kota Bengkulu. Informasi selengkapnya hadir usai jeda, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Bengkulu di Kompas TV Independen Terpercaya. Maraknya aksi pencurian kendaraan bermotor di Kota Bengkulu membuat Polresta Bengkulu turun langsung memberikan tindakan preventif ke masyarakat. Salah satunya dengan memasang stiker imbauan di setiap kos-kosan sebagai bentuk antisipasi agar penghuni kos lebih waspada. Satu persatu kos-kosan yang berada di Jalan Bali Kota Bengkulu didatangi Kapolresta Bengkulu bersama anggota dan aparat setempat. Penghuni kos diberikan stiker yang ditempel langsung di depan kos mereka sebagai pengingat agar lebih mengantisipasi dan waspada terhadap kasus curanmor. Dari data Polresta Bengkulu, 90% kasus curanmor terjadi di kawasan kos-kosan, yang mana para pelaku memanfaatkan kelengahan korban yang meninggalkan motor di luar kos hingga larut malam. Kondisi itulah yang harus dicegah sedini mungkin agar kasus curanmor dapat berkurang. Kejadian-kejadian curanmor itu hampir 90% terjadinya di tempat kos. Karena biasanya tempat kos itu kan halamannya sempit, apalagi kalau yang bentuknya bedeng ya, bentuknya bedeng itu kan nggak ada halaman, kemudian tempat parkir kurang sehingga motor itu biasanya hanya ditaruh di depan, orangnya masuk ditinggal, bahkan sampai terus kemudian tidur, malam pun di luar, ya sama aja, nanti itu cepat untuk diambil. Selain memasang stiker waspada curanmor, Polresta Bengkulu juga memberikan nomor darurat 110 untuk masyarakat agar bisa melaporkan kejadian untuk direspon dengan cepat. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Satlantas Polresta Bengkulu melakukan penambalan jalan berlubang di 2 titik jalan di Kota Bengkulu. Penambalan jalan ini usai banyaknya keluhan masyarakat sering terjadi kecelakaan di lokasi tersebut. Dalam rangka Operasi Keselamatan Nala 2025, Satlantas Polresta Bengkulu melakukan perbaikan jalan berlubang di 2 titik jalan di Kota Bengkulu. Penambalan dilakukan usai banyaknya keluhan dari masyarakat bahwa 2 lokasi jalan tersebut seringkali terjadi kecelakaan lalu lintas akibat lubang besar yang berada di tikungan dan persimpangan jalan. Buruknya kondisi jalan tentunya dapat membahayakan nyawa pengendara dan meningkatkan angka kecelakaan lalu lintas. Dari data yang diperoleh Polresta Bengkulu, ada belasan ruas jalan yang berlubang dikeluhkan masyarakat. Perbaikan pun akan dilakukan secara bertahap hingga beberapa waktu ke depan. Dalam rangka Operasi Keselamatan Nala 2025, dikarenakan banyaknya laporan atau keluhan dari masyarakat di beberapa titik ruas jalan wilayah hukum Polresta Bengkulu, banyak yang berlubang dan mengakibatkan sudah ada kecelakaan itu baik roda 2 maupun roda 4. Jadi kami dari Satlantas berinisiatif untuk sedikit memberikan kegiatan tersebut. Dengan tak adanya jalan berlubang tentunya dapat membuat kenyamanan pengguna jalan sehingga angka kecelakaan lalu lintas dapat berkurang. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Informasi tadi menjadi akhir Kompas Bengkulu Saudara. Saya Kairani Andita, pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Kompas TV Independen Terpercaya.